Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Renungan hari ini saya ambil dari Matius pasal 7 ayat yang ke-8. Matius pasal 7 ayat yang ke-8, demikianlah firman Tuhan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita membaca tentang pasal 7 ayat yang ke-7 hingga yang ke-11, di situ judulnya hal pengabulan doa. Nah, saudara, kalau di sini berbicara tentang doa, berarti ini berbicara tentang rohani, sifatnya rohani dan tidak bisa dipandang secara kasat mata. Artinya saudara, ayat firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang bagaimana definisi mutlak dari permintaan rohani kita kepada Allah Bapa kita. Di sini dikatakan ketika kita meminta, kita menerima. Ketika kita mencari, kita mendapat. Ketika kita mengetuk pintu, baginya pintu dibukakan. Amin. Artinya ketika kita meminta untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, untuk Tuhan mengubah hidup kita, untuk Tuhan, istilahnya Tuhan campur tangan dalam setiap pergumulan kita, setiap masalah kita pasti akan menerimanya. Karena di situ kita sudah menyerahkan diri kita, segenap hidup kita, termasuk masalah kita, kekurangan kita, kelemahan kita, kepada Tuhan. Ketika kita sudah menyerahkan seluruh diri kita kepada Tuhan, maka hasilnya pun Tuhan yang berotoritas penuh pada diri kita. Dari kehidupan kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, perilaku kita, itu semua sudah Tuhan atur. Sehingga kalau semisal ada masalah, semisal ada tantangan yang kadang membuat kita overthinking, membuat kita cemas, membuat kita khawatir, ingat saudara, ketika kita minta Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, itu sudah pasti Tuhan bertanggung jawab dari awal sampai akhirnya. Kalau ada masalah, Tuhan juga yang akan selesaikan. Amin. Di sini juga berbicara tentang bagi setiap orang yang mencari akan mendapat. Ini berbicara tentang effort, atau kalau kita sebut itu bayar harga. Semakin kita bayar harga, semakin hidup kita dipakai untuk kemuliaan Tuhan, semakin aktivitas sehari-hari kita itu untuk melayani Tuhan, maka semakin besar juga pahala yang kita terima, makin besar juga upah yang kita terima saat kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di sini dikatakan orang yang mencari akan mendapat. Kalau semisal kita mencari jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan, atau mencari pelayanan, atau mencari apapun itu dari Tuhan, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Baik itu pelayanan kita, baik itu karunia-karunia kita, baik itu jiwa-jiwa atau apapun itu, Tuhan pasti akan berikan. Dan yang terakhir, kita akan berbicara tentang mengetuk pintu. Ini berbicara tentang pertobatan, saudara. Jadi di sini dikatakan, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ini bukan pintu secara fisik ya saudara, tetapi ini berbicara tentang pintu hatinya Tuhan. Ingat saudara, pintu hatinya Tuhan itu sudah tertutup
ketika manusia berbuat dosa. Tetapi ketika manusia percaya Tuhan Yesus, dia bertobat, dia lahir baru, percaya Yesus, ikut Yesus, pintu hatinya Tuhan dibukakan. Artinya apa, saudara? Kalau kita benar-benar ingin mendapatkan hati Tuhan, kita benar-benar mendapatkan pujian dari Tuhan, kita benar-benar bisa menyenangkan hati Tuhan, bisa melayani Tuhan, terlebih dahulu kita persiapkan hati kita. Apakah hati kita benar-benar layak Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, atau hati kita masih ada kelemahannya, masih ada hal buruknya, hal negatifnya. Semua manusia tidak ada yang sempurna, saudara. Tetapi bagaimana dari kelemahan kita menyerahkan kelemahan kita menyerahkan overthinking kita menyerahkan kekurangan kita, bahkan kita menyerahkan dosa kita kepada Tuhan. Tuhan yang akan menyempurnakan kehidupan kita. Kita dapat melihat contoh dari Maria yang berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Amin. Artinya Maria menyadari, Maria penuh kelemahan, bahkan bisa dikatakan sangat tidak layak pada waktu itu mengandung bayi Yesus. Dia masih perawan, dia masih bertunangan. Kalau dalam tradisi Yahudi, orang wanita yang masih bertunangan, yang belum menikah tetapi ketahuan hamil, ketahuan mengandung, ia akan dirajam, karena pasti orang-orang akan berpikir dia berbuat zina. Tetapi tidak dengan Maria, saudara. Kita bisa melihat Maria bahwa Maria itu dari kelemahannya, dia menyadari dia ada kelemahan, dia menyadari dia ada kekurangan, dia menyadari ada ketidaklayakan dalam dirinya untuk menjadi ibunya Yesus. Tetapi di samping dari kekhawatirannya dia, di samping dari ketakutannya, di samping dari tradisi-tradisi Yahudi waktu itu, hukum-hukum Taurat waktu itu, dia cukup berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Dia hanya nurut apa kata Tuhan, dia hanya nurut melakukan perintah Tuhan. Makanya saudara, di sini dikatakan bagi siapa yang mengetuk, pintunya akan dibuka. Ini tentang bagaimana hati kita itu benar-benar sepadan dengan hatinya Yesus. Artinya hati kita penuh kasih ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengasihi sesama. Kita juga harus melakukan perintah Tuhan, karena Tuhan Yesus juga berkata, "Apabila engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan semua perintahku." Ketika kita memiliki hati kita, memiliki kasih di dalam hati kita, sudah pasti kita melakukan perintah Tuhan. Sudah pasti kita ingin yang terbaik untuk Tuhan. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati.